akan berlanjut pada hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kemudian stres itu juga merupakan hubungan khusus orang dengan lingkungannya yang dianggap melampaui kemampuannya dan membahayakan kesejahteraannya. Jadi kalau kita kemudian menghadapi situasi pandemi yang tidak menentu, kemudian reaksi tubuh kita, kemampuan kita melampaui kemampuan kita untuk menghadapinya, maka akan muncul reaksi stres dalam tubuh kita. Nah, itu adalah merupakan pengertian stres. Kemudian stres itu juga pengalaman emosional yang negatif yang terjadi ketika tuntutan pada seseorang lebih besar daripada kapasitas responnya. Jadi pengalaman emosional negatif karena adanya tuntutan di luar yang di luar kemampuan diri kita. Jadi itu juga akan menyebabkan kita mengalami stres dalam diri kita. Itu adalah pengertian stres. Kemudian selanjutnya, stres itu sendiri ada dua jenis gitu ya, yaitu ada yang sifatnya negatif dan juga ada yang sifatnya positif. Ternyata ada ya sifat stres yang positif gitu. Karena stres itu sendiri kan sebenarnya reaksi tubuh ya terhadap situasi di luar diri kita yang mungkin tidak bisa kita toleransi begitu, atau di luar jangkauan kemampuan diri kita. Dua jenis stres yang pertama adalah distres, yaitu stres yang memberikan dampak buruk atau negatif yang memicu timbulnya stres. Jadi kalau misalkan kita mengalami tekanan yang luar biasa di luar diri kita dan kemudian menimbulkan dampak negatif, maka itu adalah jenis distres. Dan ini kalau tidak segera diatasi nanti akan menjadi suatu yang negatif bagi kondisi psikis dari seseorang atau diri kita. Misalkan kita saat ini mengalami jenuh di sekolah gitu, atau jenuh dengan tugas-tugas sekolah, atau jenuh atau merasa tertekan dengan tugas-tugas kerjaan di sekolah misalkan, atau menghadapi anak-anak TK. Ini rata-rata guru TK ya. Nah, kalau misalkan kita menghadapi teman-teman atau adik-adik di sekolah yang mungkin sudah lama di rumah, kemudian masuk offline gitu ya, dan ternyata di situ susah untuk dikendalikan. Nah, itu juga akan berdampak barangkali ya pada diri kita. Nah, di situ akan muncul reaksi yang negatif gitu. Nah, itu adalah jenis yang dinamakan dengan distres. Kemudian yang kedua adalah eustress. Itu adalah stres yang baik yang memberikan dampak positif bagi individu. Misalkan kita mendapatkan tekanan dari atasan kita misalkan, atau dari dosen kita. Ayo kamu harus mengerjakan ini, tugas-tugas yang menumpuk. Kemudian kita mereaksi bahwa ini adalah sebuah tantangan gitu ya, sebuah tantangan. Jadi kita menganggap bahwa itu adalah sebuah tantangan yang kita akan menjadi lebih maju kalau kita bisa mengerjakan. Maka itu adalah berdampak positif pada diri kita atau diri sebagai personal. Oke. Baik, sebentar, apa suara saya bisa didengar ya? Soalnya agak jaringan ya. Kalau misalkan terputus-putus nanti minta mohon diingatkan ya, karena di tempat saya di Surabaya sinyalnya mungkin agak susah ya. Oke. Selanjutnya adalah stresor. Stresor itu apa sih gitu ya? Stresor itu adalah pengalaman atau situasi yang penuh dengan tekanan yang dapat menimbulkan stres. Jadi stresor itu adalah hal-hal yang bisa menimbulkan stres. Misalkan kita mau masuk Zoom, kok gak iso masuk yo, padahal udah mulai gitu kan. Nah, itu kan tidak bisa masuk, terkendala masuk, itu adalah sebenarnya stresor gitu ya. Kalau kita tidak bisa menstabilkan emosi, maka akan berlanjut pada stres gitu ya. Padahal mungkin tidak bisa masuk karena jaringan, karena hal lain yang di luar kendali kita. Nah, itu adalah stresor. Misalkan dalam masalah pekerjaan, Anda mengajar di
misalkan ada yang sebagai guru RA gitu ya, Anda mengajar di RA, kemudian tekanan harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu, menghadapi siswanya yang mungkin susah dikendalikan gitu ya, karena sudah lama online gitu ya. Nah, itu adalah merupakan stresor gitu ya, yang bisa menimbulkan stres. Kemudian misalkan kita sebagai ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga gitu, ibu rumah tangga, kita di rumah karena bosen gitu ya, karena mungkin jenuh, karena tidak bisa keluar, karena dibatasi. Nah, pembatasan itu juga merupakan stresor ya, karena itu bisa menimbulkan stres pada diri seorang ibu. Atau misalkan seorang ayah yang di PHK misalkan, tidak bisa kerja lagi, akhirnya nganggur. Nah, PHK itu adalah merupakan bentuk stresor yang itu bisa menimbulkan stres pada seorang laki-laki atau ayah atau suami gitu ya. Itu masalah pekerjaan. Kemudian misalkan kebisingan karena rame, padahal kita butuh istirahat. Nah, bising itu pembangunan di jalan misalkan. Bising itu juga merupakan stresor. Atau misalkan sekarang yang lagi situasi sekarang adalah misalkan terjadi gunung meletus gitu ya. Nah, itu semua juga merupakan stresor bagi seorang individu gitu ya, atau menyebabkan stres pada seseorang gitu ya. Yang selanjutnya duka dan kehilangan. Mungkin kehilangan keluarga yang ditinggalkan karena Gunung Semeru itu bisa menjadi stresor gitu ya, menjadi stresor bagi seseorang, yang itu akan menyebabkan munculnya stres gitu ya, ketika ada keluarga yang meninggal, kemudian kehilangan begitu ya. Nah, itu adalah bentuk stresornya. Atau yang keempat misalkan kemiskinan. Karena kita pandemi ini berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan, maka kemiskinan ini juga bisa menjadi stresor tersendiri bagi individu. Ketidakberdayaan, kemudian status sosial yang rendah, itu semua juga bisa menjadi stresor atau penyebab stres bagi individu. Untuk selanjutnya, dan stresor ini selanjutnya adalah coping stress. Coping stress itu adalah merupakan proses individu melakukan segala sesuatu yang ditujukan untuk menanggulangi stres dan mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari stres. Karena ketika kita menghadapi stresor gitu ya, maka ada banyak hal gitu ya yang bisa kita lakukan untuk melakukan coping stress, yaitu suatu usaha yang berbentuk kognitif maupun perilaku yang secara spesifik dilakukan untuk mengelola tuntutan-tuntutan yang menyebabkan stres. Jadi kita tidak bisa diam gitu ya ketika kita dalam situasi stres, tapi harus ada hal atau ada coping stress yang kita lakukan untuk mengurai atau mengurangi rasa stres yang kita rasakan. Mohon maaf Bu Aina, suaranya terputus. Gitu ya, kalau kita dalam situasi stres yang berkepanjangan. Kemudian selanjutnya, Bu mohon diulangi kembali untuk coping stress bukan Oke. Baik. Setelah kita mengalami stresor gitu ya, kita mengalami stres terus, maka kita tidak bisa berdiam diri menikmati rasa stres kita, tidak, tapi harus ada coping stres yang kita lakukan agar bisa mengurangi rasa stres kita, bisa mengurangi situasi stres yang kita hadapi gitu ya. Jadi coping stres itu sangat penting karena itu adalah proses individu yang untuk menanggulangi stresnya atau mengurangi bahkan menghilangkan dampak negatif dari stres itu sendiri. Kemudian stresor itu bisa mempengaruhi individu itu dalam hal faktor fisiologis ya. Jadi stres itu bisa berpengaruh pada fisiologisnya.
yaitu dalam sistem kardiovaskuler kita, kemudian endokrin, bisa mengurangi kekebalan tubuh, kemudian sistem imun kita juga menurun. Maka benar ketika kemarin itu pandemi, maka kita jangan sampai stres, kita jangan panik, jangan stres. Walaupun stresor atau mati. Halo, Bu Aina. Halo. Ya teman-teman, mohon maaf, nampaknya ada sedikit masalah dari sinyal Bu Aina. Mungkin baik. Halo, Bismillah. Putus kembali. halo. Oh iya Bu, sempat terputus Bu, putus nyambung. Halo. Ya, Ibu bisa dilanjut. Halo. Ya, ternyata Bu Aina terpental kembali dan memang beliau sering memiliki masalah pada jaringannya di sana ya. Baik teman-teman, sambil menunggu sinyal Bu Aina terhubung kembali. Bisa didengar Mbak suara saya? Saya pindah posisi nih yang enak nih. Halo. Oke. Ya, bisa. Oke, baik. Bisa ya. Kita lanjut ya. Apakah slide saya masih kelihatan enggak? Ya, jelas Bu. Oke, baik. Selanjutnya adalah jadi bisa disimpulkan begini. Jadi ada peristiwa yang memicu stres, yang itu adalah namanya stresor, yang tidak kita harapkan atau tidak kita inginkan di luar kemampuan kita, maka itu adalah namanya stresor. Kemudian kita sebagai personal, sebagai individu. Halo? Bu Aina, mohon maaf untuk share screen-nya belum aktif. Oke, baik. Bentar, saya tak. Oke. Wah, saya dijadikan co-host, Mbak. Oh, belum, iya. Nggak apa-apa, nggak usah pakai screen dulu sambil jalan gitu ya, kan udah mau selesai kok. Nanti setelah itu ke Bu Ayun dan itu kita langsung praktek. Itu nanti menariknya di Bu Ayun. Karena ini sekedar pemaparan gitu ya. Jadi kemudian kita setelah kita menerima sesuatu yang tidak diinginkan, maka akan itu adalah stresor kita, dan sesungguhnya kognisi kita itu sudah memberikan penilaian gitu ya, penilaian terhadap apa yang tidak kita inginkan lagi, kita tidak inginkan tadi itu gitu ya. Kemudian di situ emosional kita merespon, fisiologis kita merespon, kemudian perilaku kita juga meresponnya. Nah, kemudian dari aspek fisiologis dari stres itu ada 3 fase. Yang pertama adalah fase alarm. Pada saat itu fase tubuh kita itu menggerakkan sistem saraf simpatetik untuk menghadapi ancaman dengan melepaskan hormon. Jadi pada saat itu ketika kita tidak ingin sebuah tekanan dari luar, dan tubuh kita tuh mereaksi gitu ya, itu adalah sistem alarm. Kemudian selanjutnya adalah fase penolakan. Pada saat itu tubuh kita tuh berusaha menolaknya, tubuh kita menolak untuk mengatasi stresor yang tidak dapat dihindari. Nah, respon itu bisa
berdampak pada tubuh kita. Kemudian selanjutnya adalah fase kelelahan. Dan selanjutnya ini yang paling cara mengelola dan mengatasi stres itu ada 2. Yang pertama adalah emotion focus coping, focus coping, yaitu dengan cara fokus menghilangkan atau meredakan emosi yang muncul karena stresor, ya. Fokus pada meredakan rasa marah, rasa cemas, rasa duka yang kita rasakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berfokus pada masalahnya, yaitu dengan cara menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Jadi ada 2. Nah, barangkali pada saat ini nanti akan dilanjut dengan Bu Ayun. Materi yang kedua adalah berfokus pada meredakan emosi-emosi yang muncul pada saat kita mengalami stres. Oke, baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih. Beliau aplausnya mulia untuk Bu Aina dari tempat masing-masing. Ya, itu tadi adalah pemaparan yang sangat panjang ya teman-teman mengenai apa itu stres. Dan selama ini mungkin kita hanya bisa bilang stres saja, tapi tidak tahu sebenarnya itu stres itu apa. Dan ternyata tadi sudah kamera ya. Oke. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Aina atas pemaparannya, dan kita lanjut pada pemateri yang kedua. Pemateri kedua ini tidak kalah menarik dan luar biasa teman-teman. Ya, saya bacakan terlebih dahulu dari kurikulum vitae beliau, yakni atas nama Bu Qurrota Ayuni Fitriana SPSI MPSI Psikolog. Tempat tanggal lahir beliau ada di Surabaya. Rumah ada di Jalan Jembatan 63 Surabaya. Nomor HP beliau yang mau bersilaturahmi bisa dicatat ya. Ya, ini ada di 083 834 109 828. Dan yang adalah Gajar dan beliau SDMI di SDN Jemur Wanasari 2 Surabaya, SMP di SMP Negeri 2 Jijah Surabaya. S1 beliau ada di Universitas Brawijaya Malang jurusan psikologi, dan S2 beliau di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan mengambil magister psikologi profesi klinis. Dan untuk riwayat pendidikan non-akademik beliau ada di pelatihan MMPI 2 Diagnostik Komprehensif. Untuk pengalaman organisasi, ini ada beberapa saja teman-teman yang saya sebutkan ya. Ya, ini ada di Ikatan Psikolog Klinis, kemudian Himpunan Psikologi Indonesia, dan juga HI Kampus. Untuk prestasi beliau juga ternyata merupakan mahasiswi yang berprestasi selama di kuliah beliau ya. Yang pertama ada di lulusan terbaik jurusan Psikologi Universitas Brawijaya periode 2 tahun 2013. Kemudian yang kedua ada lulusan cum laude di Fakultas Psikologi UGM. Nah, mari kita sapa terlebih dahulu pemateri kita, teman-teman. Saya aktifkan kembali kamera panggilannya. Waalaikumsalam Kak Aziza. Panggil Ayun juga nggak apa-apa. Kak, panggil kakak juga boleh. Nggak beda jauh lah umurnya kita ya. Paling cuma 5 tahun lah ya. Iya. Makasih banyak untuk perkenalannya, dan juga tadi membacakan CV-nya. Harusnya namanya aja, nggak apa-apa. Tak kenal maka tak sayang, makanya namanya aja Ayun gitu. Jadi silakan kalau panggilnya gimana? Mau lebih intens gitu silaturahminya, nanti bisa WA-WA sama kita. Oke, siap. Boleh. Iya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Aina Amalia yang sudah memberikan kesempatan. Sangat terhormat sekali karena ini pertama kalinya saya main secara virtual nih ke SPAIM Nganjuk. Nggak pernah
kayaknya Kang Anjo ini cuman lewat-lewat aja gitu. Kalau dari Jogja ke Surabaya kan pulang tuh lewat aja, tapi nggak pernah main. Tapi ini virtual nih, diundang dan diajakin bareng sama Bu Aina. Terima kasih banyak, dan juga untuk teman-teman panitia dan teman-teman peserta hari ini. Excited sekali karena kita bisa belajar bareng ya. Saya pun belajar juga dari teman-teman nantinya untuk memproses diri dalam menangani stres, karena stres tadi yang sudah dijelaskan Bu Aina itu kan sebetulnya terjadi pada semua orang, dan kita yang notabene mungkin kayaknya baik-baik aja nih ibu guru, bapak guru, kan di sini kebanyakan ibu dan bapak guru di PAUD ya. Ini pasti seneng-seneng aja, padahal dalam hatinya ngadepin anak TK tuh capek banget gitu. Tapi ya udah, nggak apa-apa, kita belajar bareng-bareng untuk mengelola stres. Untuk itu saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Bentar Bu, masih loading. Oh ya, sudah. Sudah ya? Oke. Gimana nih bisa saja? Oke. Ya, jadi hari ini kita akan membahas relaksasi autogenik untuk mengelola stres. Jadi saya bagian relaksasinya. Nanti saya akan paparkan sedikit teori tentang relaksasi, kemudian kita praktik. Nah, nanti mungkin akan ada beberapa tips yang bisa saya berikan kepada ibu bapak di sini, karena mengajar untuk PAUD ya, itu kan pasti banyak banyak hal yang nanti itu harus dilakukan secara kreatif. Nah, itu nanti akan saya berikan sedikit tips gimana sih cara mengelola stres pada anak kecil gitu. Jadi kita ngajarin mengelola stres tapi pada anak kecil gitu. Bukan ini ya? Mungkin, oke. Terima kasih kalau yang sudah memute. Nah, sedikit tadi tentang relaksasi, itu bagian dari emotional focus coping, karena coping itu kita bagi jadi dua. Kenapa? Karena emotional focus coping itu sangat dengan bagian kita di mengelola stres. Nah, salah satunya dengan relaksasi. Relaksasi ini memang saya disclaimer dulu ya, tidak langsung menyelesaikan masalah. Kalau misalkan deh gini, aduh stres banget nih ngadepin anak tadi ada yang nakal, misalkan nih nakalnya dia misal coret-coret tembok padahal itu nggak boleh dicoret. Kita sebagai ibu guru, sebagai bapak guru, atau mungkin mahasiswa di sini kan gimana caranya biar nggak emosi nih, padahal emosi yang dirasakan itu kan marah, kecewa, mungkin sedih, aduh harus diapain nih tembok nih misalkan gini. Akhirnya kita harus berusaha untuk mengelola diri kita, baru kemudian kita bisa fokus ke penyelesaian masalah. Salah satunya dengan cara relaksasi, yaitu dengan kegiatan mengendurkan ketegangan di dalam tubuh dan pikiran dari kekhawatiran dan ketakutan yang tidak perlu, yang bertujuan untuk memberikan perasaan tenang dan damai terhadap diri sendiri. Karena relaksasi ini tujuannya adalah kita bisa tenang, bisa damai, dan juga bisa make peace dengan diri kita sendiri, intinya gitu. Bukan untuk kita gimana caranya biar selesai, enggak, tapi at least dari diri kita sendiri itu merasa tenang. Nah, kalau dari dasar teorinya, ini kita belajar sedikit ya. Mungkin dulu ada yang jurusan biologi, masih inget gak ini yang sistem syaraf? Saya akan bahas sedikit. Jadi dasar teorinya itu sistem saraf manusia itu kan ada dua ya, sistem saraf pusat sama sistem saraf otonom. Kalau sistem saraf pusat, dia bergerak dan bertugas untuk mengendalikan gerakan-gerakan yang dikehendaki. Tangan, kaki, jari, pundak. Nah, itu kan kita sadar. Jadi misalkan aku pengen makan, apa yang harus aku gerakkan? Tangan dong, ngambil makanan dimasukin ke mulut, kayak gitu kan. Itu dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Jadi kita memiliki kehendak, kita memberikan perintah kepada otot. Sedangkan kalau fungsi sistem saraf percaya diri untuk mengatasi masalah, meskipun memang tidak secara langsung ya, maksudnya ini butuh proses. Ini ada yang belum di-mute ya. Nah, dari situ kita bisa dari relaksasi ini kita pelan-pelan belajar untuk mengelola emosi kita, sehingga outputnya adalah ketika teman-teman menghadapi situasi emosional, situasi yang dimana itu menuntut kalian untuk
kayak saya tuh gampang cemas gitu, saya tuh gampang marah gitu. Nah itu kita bisa untuk pelan-pelan belajar meredakan itu, tidak langsung menghilangkan ya namanya masalah itu tidak langsung tiba-tiba hilang gitu. Begitu juga dengan stres tadi itu, kita ada stres satu muncul stres satu lagi gitu. Jadi kita perlu untuk mengelola sih, jadi kapan dia tinggi kapan dia rendah kayak gitu sih fungsinya. Jadi itu untuk fungsi dari relaksasi. Kalau secara jangka panjangnya memang bisa untuk meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan konsentrasi, kemudian mengurangi rasa lelah juga. Nah langsung aja, jadi belum deh, sorry. Jadi ini ada relaksasi berfokus pada tubuh. Jadi ada 2 macam ya. Relaksasi itu memiliki 2 macam, fokusnya pada tubuh sama fokus pada kognitif. Kognitif itu artinya pikiran. Jadi kalau pada tubuh ada beberapa macam, ada latihan nafas, relaksasi progresif, kemudian ada juga tense release, juga ada pasif muskular hingga aktivitas fisik. Jadi bukan berarti teman-teman di sini ada yang suka olahraga nggak? Ada yang mungkin sukanya aku suka lari gitu, atau mungkin aku suka yoga gitu. Lari tapi jangan lari dari kenyataan ya, maksudnya lari beneran ini. Lari aktivitas fisik itu termasuk dalam relaksasi sebetulnya, tetapi dia fokusnya kepada tubuh. Sedangkan di sini kita akan berlatih untuk relaksasi yang fokusnya pada kognitif, yaitu ada autogenic, imagery, meditasi, mindfulness, self-awareness, visualisasi, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar relaksasi autogenic, di mana ini adalah sebuah teknik relaksasi berupa kalimat pendek atau kata singkat yang dapat pikiran tenang, bersumber dari individu itu sendiri. Seperti nanti ya ada kata-kata aku tenang dan nyaman, dan aku dapat melakukan ini. Jadi kata-katanya contohnya seperti itu. Boleh dimodifikasi sesuai selera teman-teman ya, yang mana itu memang sesuai dengan diri kita gitu. Selagi ada masalah bisa dimodifikasi kata-katanya. Jadi relaksasi autogenik ini dilakukan dengan membayangkan diri dalam keadaan rileks, fokus pada denyut jantung dan pengaturan napas sehingga tanda-tanda vital menjadi normal. Tanda-tanda vital itu ada dari oksigen kita ya, dari nafas, kemudian dari denyut jantung dan nadi kita. Itu yang mungkin awalnya tinggi, itu bisa pelan-pelan tenang, bisa lebih calm di situ. Oke, sudah sih untuk teorinya sekilas ya, itu teman-teman, itu referensinya. Kalau teman-teman di sini ingin lebih lanjut belajar tentang relaksasi autogenik, di luar sana masih banyak ya. Cuman kita langsung aja ke berlatih relaksasi autogenik. Nah, di sini saya minta teman-teman untuk mencari tempat yang tenang. Jadi kalau sekarang masih di ruang tamu mungkin ya, yang mana masih ada orang lalu lalang, mungkin bisa di kamar atau mungkin bisa di ruangan di mana tidak ada distraksi, minim distraksi lah. Jangan ada orang lalu lalang terlalu banyak gitu. Kalaupun ada mungkin 1-2 aja. Terus posisikan tubuh yang nyaman. Jadi sekarang sambil jalan aja kalau misalkan tempatnya lagi nggak kondusif gitu. Kalau di pinggir jalan mungkin agak nggak kondusif ya, tapi usahakan mungkin pakai headset supaya nanti teman-teman bisa lebih mendengarkan instruksinya lebih jelas. Kemudian nanti teman-teman ada perubahan dalam tubuh, tangan kanan, kiri, napas, perut, dahi, nanti akan saya pandu. Kemudian fokus pada sensasi yang dirasakan dengan diiringi imajinasi yang menyenangkan. Nah, nanti akan saya pandu teman-teman untuk prosesnya. Jadi silahkan teman-teman untuk mencari tempat dulu. Nah, ini ada yang mungkin lagi ada di tadi itu mungkin lagi sambil bantuin orang tua atau di mana gitu. Mungkin minta izin 5 menit dulu. Kita mungkin butuh waktu 5-10 menitan kali ya. 10 menit. Ayun, maaf. Suaranya kecil sekali. Oh iya kah? Bentar. Halo, sudah kah? Belum. Oh, belum ya? Oke. Saya nggak pakai headset aja. Kalau kayak gini, gimana? Ini suaranya nggak masuk mikrofon, Bu. Gimana? Masuk nggak? Masuk. Sudah. Oh ya?
Kalau dari sekarang, Oke, ya boleh dari sekarang teman-teman untuk mencari tempat yang nyaman, kemudian kurang lebih mungkin 10 menitan ya teman-teman kita akan berlatih. Itu teman-teman kita belajar untuk proses dengan diri kita. Gitu. Nggak perlu takut kalau ini tuh ini nanti ini ya apa namanya tuh klinik gitu. Enggak, ini sangat-sangat empiris teman-teman. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa mengatur nafas supaya nantinya bisa lebih bisa mengelola emosi. Nah, nanti kalau di sini nanti akan saya jelaskan akhir-akhir aja sih. Tapi di sini teman-teman kalau misalkan sudah merasa siap, boleh chat ya, langsung bilang sudah atau siap gitu ya. Nanti kita akan mulai. Mungkin beberapa detik saya akan coba setel musik dulu ya. Apakah sudah bisa terdengar suara musiknya? Masalahnya kok kamu ngomong tapi piye ta jenenge nyat. Belum terdengar musiknya. Ya? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, silakan teman-teman mencari tempat yang tenang tadi, yang nyaman. Baik, Kak. Boleh nanti minta tolong dibantu untuk meng-unmute ya, nanti supaya prosesnya di tengah-tengah tidak terdistraksi oleh suara dari luar. Jadi teman-teman boleh dikoneksikan mic-nya untuk unmute. Mute. Jadi, yang on cam, yang mau on cam silakan on cam ya. Saya sangat mengencourage teman-teman untuk bisa on cam biar bisa lihat prosesnya. Beneran kan? Oke, silakan teman-teman untuk mencari tempat yang tenang, yang nyaman, pelan-pelan, duduknya tegak, punggungnya tegak ya, maksudnya tidak menyandar pada tembok atau pada kursi, jadi usahakan posisi duduk tegak, kakinya berpijak pada tanah ya, bukan menggantung gitu. Tapi kalaupun lagi lesehan juga ada masalah, teman-teman bisa bersila, duduk bersila gitu, atau kalau yang nyaman rebahan juga boleh, tapi saya menyarankan untuk teman-teman duduk, karena kalau rebahan nanti ngantuk ya. Jadi silakan teman-teman untuk duduk tegak. Kita mulai bersama-sama. Silakan tarik nafas melalui hidung pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Perlahan-lahan, coba untuk tarik nafas yang panjang, keluarkan lewat mulut, dorong udara sebanyak-banyaknya keluar. Tarik nafas pelan-pelan. Dan lewat perlahan-lahan. Anda bisa meletakkan tangan pada perut Anda, tangan kanan pada dada, dan tangan kiri pada perut.
Rasakan sensasi irama jantung yang tenang, yang teratur. Perlahan-lahan nafas, ikuti irama jantung. Kemudian katakan, nafas saya pelan dan rileks. Nafas saya tenang dan pelan. Ulangi sekali lagi, nafas saya pelan dan rileks. Lalu fokuskan kepada kepala. Kepala saya terasa sejuk. Kepala saya terasa dingin dari dahi hingga bagian kepala belakang. Rasakan sensasi lengan kanan dan kiri terasa berat perlahan-lahan, kemudian menjadi terasa hangat. Lakukanlah sekali lagi, lengan kanan dan lengan kiri terasa hangat dan ringan. Lalu fokuskan kepada perut. Perut saya terasa hangat dan ringan. Sekarang bayangkanlah tempat yang damai, bisa gunung, bisa pantai, bisa pinggir sungai, atau kamar Anda sendiri, di mana Anda merasa tenang dan damai. Dengarkan sensasi yang muncul, suara air, suara angin, dan suara-suara lain yang ada di sekitar Anda. Anda merasa sangat nyaman, bisa menjadi diri sendiri, dan bebas. Ambil jeda sejenak untuk nikmatilah napas dan rasakan sensasi yang dirasakan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ambil waktu untuk diri Anda sejenak. Anda bisa menarik napas dan hembuskan perlahan-lahan. Rasakan sensasi rileks dan ringan dalam diri Anda.
pelan-pelan Anda beranjak dari tempat yang nyaman tersebut. Dan katakanlah bahwa saya akan kembali lagi suatu saat nanti. Rasakan napas yang perlahan dan rileks. Rasakan suara-suara yang berada di sekitar Anda. Aroma yang Anda rasakan. Dan sensasi tubuh yang perlahan-lahan kembali lagi ke tempat Anda saat ini. Mulai gerakkan jari tangan, jari kaki, dan saat Anda sudah siap, bukalah mata Anda. Iya. Gimana teman-teman? Ada yang mau, mungkin di sini ada yang ingin menyampaikan 3 kata yang dirasakan oleh dirinya pada saat selesai memproses diri dengan relaksasi tadi. Ada nggak? Mungkin volunteer 1 orang. Kalau dari Mbak Aziza sendiri gimana? Hal apa yang dirasakan mungkin? Kepala serasa kesetrum. Gimana? Kepala serasa kesetrum. Oh, kesetrum. Wah, waduh, kenapa ya? Kalau terasa kesetrum nih kayaknya jangan-jangan di belakang ada kabel, Mbak. Iya, iya. Jadi mungkin ada sensasi-sensasi yang berbeda ya ketika merasakan relaksasi tersebut. Setiap orang mempunyai respon yang beda-beda. Jadi ketika merasakan bahwa ada sensasi seperti tadi, yaitu sebagai hal yang kita perlu kita perlu untuk rasakan, tapi tidak perlu untuk diinterpretasi apapun sebetulnya. Ya karena memang respon sebenarnya tidak ada interpretasi khusus untuk itu. Itu. Ada lagi mungkin dari yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa sih. Kalau mungkin tadi ada yang merasa bahwa kurang lama atau gimana. Nah, itu nanti silakan dilatih sendiri ya. Nanti PPT-nya akan saya share ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa pelan-pelan belajar sendiri untuk untuk berlatih. Gitu. Karena memang kalau kita berlatih di Zoom kayak gini memang akan ada kekurangannya karena kita nggak ketemu langsung ya. Tapi kalau misalkan kita ketemu langsung kita bisa sharing lebih bebas. Tapi kalau kayak gini it's okay, teman-teman bisa latihan sendiri selama konsisten dan gak perlu lama-lama. 3 menit aja menurut saya, bukan menurut saya sih, jadi saya melakukan ini tuh, maksudnya melakukan meditasi, mindfulness, dan beberapa yang lain tuh hanya 3 menit setiap hari itu enggak masalah. Dan teman-teman mungkin bisa dibarengi ya dengan zikir, itu juga bisa banget supaya kita bisa merasa tenang, bisa merasa rileks, itu juga bisa. Spiritual juga di situ. Nah, mungkin tadi terakhir ya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, tadi ada sedikit tips kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini. Tapi saya sambil share screen ya untuk memperlihatkan. Di sini kan kebanyakan Bapak Ibu guru nih, dan nanti akan menjadi calon Ibu guru, Bapak guru juga. Nah, ini ada suatu buku yang menarik banget. Nanti kalau misalkan ada yang mau di-share, nanti akan saya share. Ini adalah bukunya tuh judulnya Mindfulness for Kids. Ini sesi pertanyaan dengan kita melatih ini ya, biasanya anak tuh kan
suka meledak-ledak ya emosinya itu, kayak nggak mau ini, nggak mau diturutin, marah gitu. Nah, ini kita bisa melatih anak-anak di minimal usia 4 tahun untuk dia bisa belajar, salah satunya dengan ini, elevator breath. Jadi elevator itu lift ya, jadi kita bisa meminta anak-anak ini untuk belajar ini kayak elevator ini. Jadi misalkan lagi kondisinya nggak tenang nih, kita bisa latih dia untuk bayangkan nih kayak gini ya, kita naik lift, terus kita turun, tarik nafas, kemudian pelan-pelan tangannya kayak gini, nah tangannya turun, kemudian tarik nafas lagi, tangannya ke atas, terus turun lagi. Nah, gitu kamu apa yang kamu rasakan misalkan gitu. Jadi kita bisa melatih pernafasan ini dari kepada kepada anak-anak gitu. Jadi ini juga bisa nih dengan cara menggenggam tangan kemudian dilepaskan. Genggam tangan kuat-kuat terus lepaskan. Jadi anak akan berlatih untuk dia bisa mengontrol dirinya gitu. Nggak enak ya ternyata kalau kita menggenggam tangan terus itu, makanya kenapa kita harus belajar untuk lebih rileks ya. Jadi kita ajarkan yang sederhana aja, nggak usah terlalu rumit seperti tadi, tapi setidaknya anak-anak tahu. Ini kayak contohnya yang menarik adalah rainbow breath. Ini kemudian tarik nafas, kemudian hembuskan gitu. Nah, itu mungkin sedikit aja sih tips yang mungkin bisa saya share untuk diberikan kepada anak-anak. Untuk selebihnya, untuk kurang lebihnya saya kembalikan kepada kakak moderator. Silakan. Ya, terima kasih pemaparannya, Bu. Ya. Terima kasih atas pemaparannya, Bu Ayun. Ternyata relaksasi tadi benar-benar menimbulkan reaksi yang luar biasa menurut saya. Sampai bisa kesetrum di kepala itu. Oke. Teman-teman, berhubung sesi relaksasi tadi sudah dilakukan bersama, dan sekarang bagi teman-teman yang mau curhat nih, mau curhat sama Bu Ayun atau Bu Aina, atau sekedar mau bertanya-tanya, sharing-sharing mengenai stres dan relaksasi autogenik, bisa raise hand, atau kalau malu-malu mau mengucapkan langsung bisa menuliskan di kolom chat. Oke, apakah ada teman-teman? Silakan, saya persilakan untuk yang mau bertanya ya. Halo, Kak Carlo Ponti atau apa mau bertanya ini kok? Raise hand. Halo, halo peserta. Apa mungkin pesertanya pada ketiduran ya, Bu ya? Tadi saking nyamannya pas praktek relaksasi tadi. Ya. Ya, Mbak. Itu ada yang tanya ya, silakan. Oh ya, mungkin bisa saya bisa mewakili. Oh ya, ada yang mau bertanya. Untuk Kak Arista dan Penty, silakan. Mbak Penny, oh Mbak Penny ya, silakan. Mau di kolom chat atau langsung ini ya? Ya, ditunggu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau langsung aja Mbak ya? Mau nulis di kolom kok apanya lama. Silakan. Saya mau bertanya kepada Ibu Ayun, nggih. Ini kan kemarin ada kasus seorang mahasiswa yang dikabarkan bunuh diri karena depresi. Nah, apakah salah satu penyebab depresi itu juga awalnya dari stres? Bagaimana, Bu? Saya ingin tahu jawabannya. Terima kasih. Oh ya, kasus yang sangat menarik Bu untuk dibahas ini. Oke, saya persilakan untuk pemateri Bu Ayun ya. Ya, mohon. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Arista. Ya, itu memang kasus yang sangat miris, dan ya di satu sisi kita tidak memungkiri itu ada, tapi di satu sisi itu sedihnya ini
triggering banget untuk mereka yang memang memiliki kondisi depresi gitu. Nah, kalau dibilang apakah memang berawal dari stres? Iya, gitu. Karena ketika seseorang itu tidak bisa mengelola stresnya dengan efektif, itu akan bisa berkembang. Jadi kan dijelaskan oleh Bu Aina bahwa ketika orang mengalami stres, itu pilihannya ada dua. Dia bisa eustress atau distress. Ketika itu menjadi distress dan itu tidak terkelola dengan baik, akan bisa mengembangkan ke gangguan yang lebih berat. Nah, salah satunya adalah kecemasan dan yang bisa lebih parah yaitu depresi. Depresi ini tidak selalu bunuh diri sebetulnya. Depresi itu kan juga ada tingkatannya gitu. Jadi ada ringan, sedang, berat. Kalau depresi yang dia ini hingga ada pemikiran suicide, bunuh diri, itu biasanya depresi sudah berat diiringi dengan adanya kondisi yang lain gitu. Jadi dia tidak punya support system yang bagus. Kemudian itu tadi ya karena kondisinya mungkin dia punya support system dari ayahnya, tapi ayahnya meninggal, akhirnya dia memiliki pemikiran yang apa ya istilahnya tuh kayak ingin melepaskan rasa sakit secara emosional dengan cara ya ini mengakhiri hidup. Gitu. Jadi sebenarnya bukan rasa sakit secara fisik yang ingin dia akhiri, tapi secara emosional. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya berawal dari stres, iya, gitu. Jawab ya, atau mungkin ada tanggapan, boleh? Kemungkinan itu kalau untuk depresi itu masih bisa disembuhkan apa tidak, Bu? Oh ya, untuk depresi itu bisa Ibu disembuhkan, terutama pada depresi yang masih tahap ringan ya, tahap yang setidaknya masih awal ya. Pada tahap berat pun sebetulnya bisa, tetapi memang kita perlu untuk melihat dulu kondisi sekitarnya. Ketika kita udah intervensi kepada satu orang ini ya, pasien atau klien ini, tapi ternyata kondisi di sekitarnya tidak mendukung. Jadi banyak sekali kasus di mana orang ini depresi, dianya udah ada keinginan untuk sembuh, untuk mau berubah gitu. Tapi orang-orang di sekitarnya enggak, biasanya keluarganya, temannya, pokoknya lingkungannya tuh tidak mendukung. Jadi perlu ada apa ya, kerjasama di situ. Tapi kalau disembuhkan, kalau depresi karena itu sifatnya neurotis itu yang nggak sampai psikotik ya. Psikotik itu ini gangguan jiwa berat. Kalau depresi ini, kalau depresi aja ya, maksudnya satu gangguan aja itu masih sangat berat. Ini memang butuh kerjasama. Dan butuh waktu tentunya ya, nggak mungkin hanya dalam 1-2 hari, tahunan bisa mungkin 5 tahun bisa. Tapi tergantung orangnya juga. Seperti itu mungkin Ibu Arista. Iya, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, seperti itu pemaparannya. Ya, bagaimana Bu Penny dan Mbak Arista, apakah sudah bisa dimengerti tadi? Sudah Ya, puas Mbak, ya bisa. dengan jawaban dari Bu Ayun? Iya, terima kasih. Iya, saya kira sudah ya. Dan tadi kan penanya pertama sudah ke Bu Ayun. Sekarang bagaimana kalau pertanyaan selanjutnya kita tujukan ke Bu Aina? Monggo silakan teman-teman yang mau bertanya. Assalamualaikum. Bisa raise hand, menekan tombol raise hand, atau menulis langsung di komentar. Halo? Oh, nganu. Assalamualaikum. Mas Muhammad Saiful. Assalamualaikum, Kak. Ya, mau bertanya ya? Ya, mau bertanya. Oke, silakan. Mohon diaktifkan kameranya biar kelihatan. Ada acara ini Apa soalnya. wujudnya? Wujudnya. Ya, silakan. Ini kan mau bertanya. Ini kan mendekati yang namanya skripsi kan. Nah, itu bagaimana kita mengatasi kita tidak terlalu stres untuk memikirkan skripsi tersebut. Seperti itu. Iya, buang-buang semester akhir ya. Ya, ini yang menjawab Bu Aina atau Bu Ayun ya? Monggo.
Monggo Ibu Aina mungkin. Saya nambahin aja. Ya, silakan Bu Aina. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya ya? Mas Muhammad Saiful ya? Iya, Bu. Oke, baik. Oke, Bu. Ini Mas Muhammad Saiful semester berapa? Semester 7, Bu. Apa prodinya? Ekonomi syariah. Oke, baik. Sebenarnya itu pertanyaan yang bagus ya. Artinya itu akan menjadi problem atau menjadi apa ya, stresor bagi semua mahasiswa yang sudah pada tingkat akhir itu ya, karena di situ ada beban untuk mengerjakan skripsi, untuk segera lulus. Jadi tuntutan-tuntutan itu bisa menjadi stresor dan itu menyebabkan stres pada seseorang. Sebenarnya ada dua hal ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan untuk bagaimana mengatasi stres ketika akan menjalani skripsi gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah emotion focus coping, yaitu Anda mulai berusaha untuk meredakan emosi stresnya, emosi-emosi yang muncul, kecemasan, marah gitu ya. Kenapa kok ada skripsi segala, misalnya, aduh cemas aku, ada tuntutan skripsi, aduh aku sedih. Nah, itu kan adalah reaksi-reaksi stres yang muncul ya secara emosi. Nah, itu yang bisa dilakukan dengan meredakan emosi itu. Salah satunya dengan cara relaksasi yang tadi sudah diajarkan atau dipandu oleh Bu Ayun, gitu ya. Yang pertama, yang kedua adalah pada mengatasi masalahnya, yaitu problem fokus, coping fokus. Jadi berfokus pada menyelesaikan masalahnya. Jadi setelah tadi emosinya stabil, kemudian emosi-emosi yang muncul sudah bisa diredakan, maka fokusnya pada penyelesaian masalahnya, yaitu ya mulai menyicil, mempersiapkan skripsinya. Apa yang harus disiapkan? Misalkan mulai nyari judul gitu ya, mulai mencari masalahnya, fokus masalahnya apa gitu ya, kemudian mulai mengumpulkan referensinya, kemudian mulai menuliskan latar belakangnya. Jadi dua hal ini adalah strategi Anda untuk mengatasi stres ketika menghadapi tuntutan skripsi. Jadi yang pertama adalah bagaimana mengelola emosi untuk diredakan, rasa cemasnya itu diredakan, kemudian ditimbulkan rasa semangat untuk mengerjakan skripsinya, baru kemudian ke masalahnya. Jadi bagaimana menyelesaikan masalahnya tadi itu, yang mempersiapkan skripsinya. Jadi begitu. Kemudian Iya, Bu. Gini, Bu. Ya. Kalau seumpamanya itu kan cara pertama itu untuk merelaksasi, untuk menurunkan seperti emosi dan lain-lain. Nah, biasanya itu kebanyakan kan kalau emosi dan lain-lain itu turun, malah itu jatuhnya cuek. Makanya cueknya gini, bodo amat lah, atau mungkin barangkali malah jadi kayak malas untuk mengerjakan itu gitu loh, Bu. Karena ini makin membres. Nah, seperti itu. Ya memang harus dikembalikan ke motivasi diri sendiri, bahwa kewajiban dan tanggung jawab, nah itu harus dikembalikan. Tapi ketika kita sudah bisa memikirkan bahwa itu adalah tanggung jawab, kemudian itu adalah kewajiban, dan insya Allah akan timbul rasa semangat. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana ketika dalam situasi down begitu ya, memunculkan semangat itu bagaimana? Ya memang kalau misalkan kita sendiri belum bisa, ya kita mendatangi, berkumpul dengan atau menonton hal-hal yang menimbulkan motivasi berprestasi, motivasi untuk berkarya gitu ya. Artinya ditimbulkan motivasinya dulu. Karena memang stres itu kadang-kadang juga menimbulkan kita apatis gitu ya, kalau itu tidak segera diselesaikan. Nah, salah satunya itu tadi, kita untuk memunculkan rasa motivasi itu dengan cara menonton video-video yang memberikan motivasi, kemudian membaca quote-quote yang bikin kita semangat gitu ya.
atau kita membaca atau mendengarkan YouTube yang itu bisa memunculkan, menumbuhkan rasa semangat. Nah, kalau sudah semangat berarti rasa stres sedikit sudah berkurang gitu ya. Stresor sudah bisa kita atasi lah ya, gitu, karena sudah muncul rasa semangat dalam diri. Kan tidak mungkin kan Anda terpuruk, menikmati rasa keterpurukan, kan tidak mungkin. Karena setiap orang pasti tidak mau menikmati keterpurukan kan gitu. Pasti harus ada daya dorong gitu ya, daya juang yang itu bisa muncul dari diri Anda sendiri atau dari lingkungan. Begitu. Kalau misalkan dari diri kok gak muncul ya, minta nasihat ke orang tua, ke orang-orang yang pintar, minta tolong dinasihati. Karena mungkin dengan nasihat itu bisa menumbuhkan motivasi. Gitu. Artinya banyak cara. Begitu ya. Harus melakukan banyak hal, Mas. Karena tekankan pada diri sendiri bahwa jangan sampai kita selalu dalam posisi terpuruk. Karena Allah memberikan kemampuan pada kita sebagai manusia untuk berpikir. Berpikir itu adalah menjadi manusia khairu ummah, menjadi sebaik-baik makhluk. Kalau kita sudah menuruti rasa apatis, berarti kita menyalahi kodrat dari Allah yang diberikan oleh Allah. Karena Allah itu menciptakan manusia untuk makhluk berpikir, menciptakan manusia dengan segala kemampuannya, dan itu kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang sebaik-baiknya, sebaik-baik makhluknya. Jadi begitu. Itu cara untuk memotivasi. Cara untuk memotivasi diri ketika kita dalam situasi yang down begitu. Nah, kalau sudah itu muncul, nah baru ke step selanjutnya. Karena menyembuhkan, siapa yang bisa menyembuhkan diri kalau bukan diri kita sendiri? Kita tidak bisa berharap pada orang lain untuk menyembuhkan diri kita kalau kita sendiri tidak mau bangkit, kalau kita tidak mau lebih baik. Kan begitu. Kita mau jagakan siapa? Jagakan guru, jagakan dosen, jagakan orang tua, nggak mungkin. Kita harus bisa berdiri di atas kaki kita sendiri untuk bisa menjadi lebih baik. Kalau kita nuruti malas, ya pasti malas. Dan itu bertentangan dengan kodrat yang diberikan oleh Allah. Nah, seperti itu cara untuk memotivasi diri. Mungkin seperti itu. Ketika kita sudah termotivasi, nah ini sudah satu step langkah nih, baru ke step selanjutnya. Begitu, barangkali. Gimana, Mas? Mama Ya, Saiful. Ya, Jadi terima begitu kasih ya. untuk penjelasannya. Ya, Oke. mungkin ini Bu, ada tambahan lagi, boleh nggak? Boleh. Untuk gimana kan biasanya gini, apa ya, kan nanti kan ada namanya dosen pembimbing. Nah, biasanya itu mahasiswa dan dosen pembimbing itu pasti bertentangan pemikiran. Nah, itu kan pasti menjadi problema ke mahasiswanya yang bikin menjadi stres. Nah, untuk mengatasinya itu seperti apa, Bu? Oke. Bentar. Oke, baik. Mungkin Bu Ayun ini. Jadi kalau ada masalah dengan dosen pembimbing gitu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya, saya menambahkan dari apa yang tadi sudah dijelaskan Bu Aina. Ini kasus kayak gini nih banyak sekali. Banyak klien saya yang kasusnya kayak gini. Nggak cocok sama dosennya, terus saya harus gimana Mbak? Gitu, gimana Bu? Yang pertama, kita perlu make a peace dulu sama diri kita. Kadang kita nggak bisa menerima kenyataan ya, bahwa kita itu berbeda pendapat. Kita merasa bahwa kita benar, padahal sebetulnya kita nggak tahu yang benar siapa. Nah, itu kita perlu untuk menyadari itu yang pertama. Jadi Saiful di sini mulai berlatih untuk melihat suatu hal dari banyak sisi. Mungkin dosen ini berpikir bukan karena dia jahat, bukan karena beliau jahat, tapi beliau ingin apa. Nah, kita perlu untuk menanyakan. Kalau misalkan bertanya-tanya sendiri, kadang kita tuh mumet sama pikiran negatif kita kan. Kayak, wah dosen ini nggak mau aku lulus cepet. Wah dosen ini, wah udah nanti berkembang jadi yang lebih tidak baik lah. Jadi kita perlu untuk, kalau misalkan ada perbedaan pendapat, kita perlu terima dulu, baru kemudian komunikasikan. Kita nggak bisa baca pikiran orang.
kalau misalkan kita bisa baca pikiran orang ya enak ya, kita kayak dukun ya. Tapi di sini kita nggak bisa, kita harus komunikasi. Kalau kita nggak komunikasi, kita nggak tahu pikiran beliau apa. Jadi nggak apa-apa untuk ngomong. Kalau misalkan teman-teman merasa di sini Saiful merasa dosennya nggak bisa diajak ngomong gitu atau susah gitu, cari waktu yang beliau kira-kira tuh moodnya lagi bagus nih. Misal biasanya pagi-pagi ya. Pagi-pagi itu lebih bagus dibandingkan siang sore karena udah banyak kegiatan. Jadi pagi itu disamperin ibu bapak, mungkin kalau misalkan lagi ada rezeki kalian boleh bawain entah makanan atau apa gitu. Ibu saya ingin diskusi tentang ini, bolehkah misalkan gitu, atau bapak saya ingin bicara lebih lanjut gitu supaya kita bisa ngomong enak-enakan gitu. Setelah itu kan kita bisa tahu ternyata perbedaannya tuh di sini, karena terkadang perbedaan itu bukan soal nanti apa itu sama, tapi caranya yang beda. Nah, cara inilah yang kita perlu untuk pahami gitu. Jadi menyikapi perbedaan itu sebuah seni kok Saiful. Jadi butuh kefleksibelan, butuh keluasan kita, nggak ada jawaban satu yang pasti betul. Jadi kita harus berani untuk ngomong. Ya, itu mungkin Saiful, semoga mau mencoba ya. Atau mungkin ada tanggapan. Bagaimana Mas Saiful? Itu ada yang tanya itu. Kalau biasanya itu problemanya sih bukan ke mahasiswa sama Ya, Mas B itu biasanya itu berlainan gitu loh. Ya, mungkin bisa dikondisikan sesuai dengan situasi kondisi ya. Dan apakah bisa menambah satu pertanyaan lagi? Bisa ya, satu pertanyaan lagi ya. Itu ada Murti Asih, Mbak Murti Asih sama Mas Carlo. Assalamualaikum, Kak. Ya, waalaikumsalam. Mohon maaf, Satu pertanyaan, ini pertanyaan terakhir ya, Bu saya mau ya. izin bertanya, Kak. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang dampak stres, fase yang akan dialami, adanya fase alarm, ada penolakan dan kelelahan. Mungkin bisa dijelaskan tanda-tanda dari fase-fase tersebut dan cara untuk mengatasinya dari fase 1 sampai 3. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin lebih pada Bu Aina. Ya. Ya, Bu Aina. Silakan Bu Aina, nanti mungkin bisa dilanjutkan juga pada Bu Ayun. Baik, terima kasih Bu Murti Asih. Bu Murti Asih ini apa, guru atau? Ya, guru TK, Bunda. Oke, baik Bunda Murti Asih ya. Ya. Memang ketika kita dalam situasi stres atau menghadapi stresor gitu ya, itu reaksi itu diterima oleh tubuh kita, diterima oleh psikis kita gitu ya, dan itu masing-masing memiliki alarm sendiri-sendiri gitu, atau memiliki kondisi sendiri-sendiri begitu. Yang pertama itu fase alarm, kita misalkan dalam situasi menghadapi anak-anak yang sudah lama, misalnya Bu Murti, menghadapi situasi yang anak-anak yang lama online gitu ya, itu kan biasanya ketika offline itu kan pasti perilakunya macam-macam gitu ya, kadang bikin kita stres, bikin kita jenuh, bikin kita pingin marah dan tidak sabar, barangkali kan begitu. Karena kemarin juga ada kasus ya, anak yang lama tidak masuk, kemudian dia masuk itu jadi karena di rumah kan banyak gadget ya, orang tuanya jadinya agak los mungkin barangkali ya, ketika masuk jadi dia tidak kontrol gitu ya, sikapnya jadi lebih aktif, lebih agresif gitu ya. Nah itu kan bikin gurunya yang menghadapi itu jadi kurang sampai stres gitu ya, karena kondisi anak tadi gitu ya. Nah itu kondisi fasenya itu ada 3 ketika dia mengalaminya itu. Yang pertama adalah fase alarm, yaitu pada saat tubuh itu menggerakkan sistem saraf kita itu untuk
menghadapi situasi yang tidak kita inginkan gitu ya, yang tidak kita harapkan, yaitu nakalnya anak tadi itu. Nah, situasi tubuh atau saraf kita itu melepaskan hormon-hormon yang pada saat kita mengalami emosi yang negatif tadi itu gitu ya. Nah, karena sistem saraf simpatetik kita mengeluarkan hormon itu kemudian menyebabkan otot kita jadi tegang gitu ya. Kemudian tekanan darah kita jadi lebih kuat, deg-degan, kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah sistem alarm kita. Jadi kalau misalkan kita mulai deg-deg gitu yang ngadepi, nah itu berarti alarm tubuh kita bahwa kita dalam situasi stres. Atau kita jadi tegang, otot-otot kita jadi tegang, terus kita gampang capek gitu ya. Nah, itu berarti tubuh kita memberikan alarm bahwa kita dalam situasi stres. Itu fase pertama. Kemudian fase kedua adalah fase penolakan. Fase pada saat ini tubuh itu berusaha menolak ya, atau berusaha mengatasi stresor yang tidak bisa kita hindari. Anak-anak yang tidak terkontrol tadi itu, yang tidak bisa kita hadapi tadi itu gitu ya. Tubuh kita itu berusaha gitu ya, berusaha menolak atau berusaha mengatasinya gitu. Dan jadi di situ tubuh kita itu melakukan fight gitu ya, berjuang gitu, istilahnya begitu. Nah, pada beberapa kasus tubuh yang pada akhirnya akan bisa beradaptasi terhadap stresor yang kita hadapi, dan pada beberapa kasus tidak bisa gitu ya. Makanya ketika situasi seperti ini berulang kali, bahkan dalam jeda waktu yang tidak terlalu lama, maka itu akan, ketika fase penolakan ini mungkin tubuh kita jadi drop kayak gitu-gitu ya. Kalau misalkan tubuh kita tidak bisa netralisir ya, tubuh kita jadi drop. Tapi kalau misalkan dalam situasi ini ternyata bisa fighting, maka tubuh kita akan kembali normal. Artinya tekanan darah tadi yang ketika fase alarm jadi lebih normal. Kemudian otot-otot juga mengendur lagi, melemas lagi, kayak begitu-gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah fase kelelahan. Fase kelelahan ini pada saat stres yang terus berkelanjutan ya, yang tubuh tidak bisa menetralisir tadi itu, maka fase ini akan menguras energi banget gitu ya. Tubuh kita akan jadi lebih lelah, kemudian mungkin autoimunnya itu jadi menurun gitu. Imun tubuh menjadi lebih menurun. Ketika ada virus jadi rentan terkena. Jadi kayak gitu-gitu. Itu fase yang fase kelelahan. Jadi itu ada tiga fase ya, Bun, ketika seseorang mengalami stres. Jadi itu adalah fase dalam fisiknya, fisik seseorang ketika dia mengalami stres. Oke, mungkin begitu Ibu. Bu Siasi, untuk mengatasinya bagaimana dari tanda-tanda seperti itu? Nah, ya itu harus diatasi tadi tuh, Bun. Pertama, dari sisi emosinya harus stabilkan dulu dengan cara tadi relaksasi, kemudian meditasi, begitu. Itu adalah salah satu cara. Terus yang kedua adalah ya menyelesaikan problemnya, menyelesaikan masalahnya. Misalkan anaknya tadi yang tidak bisa dikendalikan, ya kita selesaikan. Gimana anak ini bisa kita kendalikan? Jadi ada dua, internal dan eksternal. Internalnya adalah kita netralisir dulu emosi kita. Kemudian yang kedua adalah kita selesaikan masalah yang menyebabkan kita stres atau yang menjadi stresor tadi itu. Begitu Bunda. Barangkali yang bisa saya sampaikan, J. Mungkin Bu Ayun bisa nambah. Ya, ampun, sudah lengkap tadi dari Bu Aina. Saya bingung mau nambah apa. Sudah lengkap. Oke. Demikian Bunda Murti Asih, SPD. Semoga bisa dipahami puas dengan pemaparan dari Bu Aina tadi. Iya, Kak. Ya. Dan untuk teman-teman, berhubung waktunya sudah melewati batas, sesi selanjutnya adalah sesi penutup. Tapi sebelumnya, alangkah baiknya kalau kita membuat suatu kenang-kenangan dengan foto bersama. Oke, mohon semuanya untuk mengaktifkan kamera. Ya. Wah. Ya, mengaktifkan kamera. Teman-teman, Mbak Tika Saada,
Malu Kak, malu. Mas Dalena. Tidak usah malu. Ya, semuanya Posisi di warung Kak, di warung. di warung. Bisa mikir dulu, cari view yang bagus. Ya, Mbak Eva Marifa, Mbak Yilda Fabiola, dan teman-teman ya. Oke, sudah siap ya? Untuk slide pertama, di sini ada 4 slide ya. Oke, mari kita mulai dari slide pertama. Tunjukkan senyum manismu. 1, 2. Oke, bentar. Saya save dulu. Ya, untuk slide kedua. Tunjukkan senyum maksudnya. Tunjukkan senyum manismu. 1, 2, 3. Ya, saya save dulu. Baik, untuk slide ketiga. Tunjukkan senyum manismu. 1, 2, 3. Ya, slide terakhir. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kita simpan. Ya, demikian teman-teman. Pengambilan gambarnya sudah selesai. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi penutup. Ya, marilah kita akhiri pelatihan dengan syukur menurut kepercayaan masing-masing. Alhamdulillah. Nah, baik teman-teman, untuk link absennya mohon segera diisi, dan untuk teman-teman yang belum memperoleh link bisa japri ke saya. Kalau tadi sempat terpental gitu, nanti bisa menghubungi saya ya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya mengikuti pelatihan ini. Linknya tolong dikirim lagi Kak. Apa? Linknya tolong dikirim lagi. Oke, siap. Saya tutup dulu ya acaranya ya. Yeah. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semuanya, dan tak lupa juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Bu Aina dan juga Bu Ayun yang telah memberikan pemaparan yang sebegitu luasnya mengenai stres dan juga relaksasi autogenik. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bu Aina dan Bu Ayun bisa kita terima dan kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa memperoleh keterangan jiwa sebagaimana yang dipaparkan tadi, bahwasanya tujuan relaksasi adalah untuk memperoleh ketenangan. Terima kasih Bu Aina dan Bu Ayun. Ya. Mohon maaf apabila kami dari panitia Hima Prodi Piaud Stai Miftahul Ulang Lawak Kertosono apabila dalam penyajian acara pelatihan ini masih banyak kekurangan, karena wajar dan harap maklum kami masih belajar ya. Mohon doanya dan dukungannya, semoga next time kita bisa mengadakan pelatihan maupun webinar yang lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong linknya dikirim lagi Kak. Siap. Mungkin next time untuk pelatihan motivasi Mbak Aziza. Oke Bu. Ya, jadi nanti grow up. Jadi nanti tadi tidak Bu Ayun bisa isi lagi tuh untuk pelatihan motivasinya. Jadi bagaimana menumbuhkan motivasi berprestasi, motivasi berkarya begitu, motivasi bekerja lebih baik, atau parenting begitu. Nggak apa-apa karena mungkin itu semua lagi dibutuhkan masyarakat begitu ya.
Siap. Semoga next time bisa offline ya Bu ya. Bisa ketemu Yeay. dengan Bu Aina dan juga Bu Ayu. Mudah-mudahan Iya, segera semoga. berakhir pandemi. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Aina dan Bu Ayun ya. Dan untuk teman-teman sebentar, linknya masih proses. Linknya dikirim ke di chat kolom chat kan? Iya. Ya. Untuk yang ingin live bisa live. Untuk yang pengen ngobrol-ngobrol atau sharing, ya masih bolehlah standby di dalam forum. Masih nunggu linknya Kak. Link Ya, absen. sebentar Kakak. Saya izin live ya Kak Aziza. Terima kasih banyak untuk Oh iya. teman-teman. Terima Panitia kasih dan kembali juga Bu Ayu. peserta. Ya, semoga bisa ketemu lagi. Bu Aina, terima kasih banyak. Terima kasih juga Bu Ayun atas Ya, sampai ilmunya. jumpa ya Bu di kampus. Insya Allah. Ini sebentar lagi kita offline ya Bu ya di kampus. Insya Allah gitu Bu katanya. Semester Katanya depan sih. ya. Iya, Di kampus baru itu Bu. iya. Makin jauh saya. Sama Bu. Ya deh, kalau gitu saya izin live. Terima Iya, kasih hatur semua. nuhun. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Aziza, saya juga izin live ya Mbak Aziza ya. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan barokah, manfaat untuk kita semua dan sehat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.